Pak Luhut, saya nggak tahu apakah Anda mengikuti atau tidak. Ya, ini berkaitan dengan nilai. Di media sosial ini, kita lihat bagaimana anak-anak muda flexing, ya, pamer kekayaan, menunjukkan bahwa harta itu adalah hal yang utama. Sehingga banyak teman-teman di kampus, di luar sana, anak-anak muda yang merasa bahwa ukuran sukses itu materi. Berapa banyak mobil mewah yang kita punya, berapa harga rumah kita, kemudian tentu status dan bagaimana kita membelanjakan uang kita secara luar biasa dengan naik pesawat yang mewah, kemudian bahkan punya pesawat juga dan hotel-hotel mewah. Jadi ukuran nilai itu akhirnya materi. Apa Anda mengikuti tren yang ada terjadi sehingga kita kehilangan pegangan? Mana yang harus kita dahulukan? Harta atau kemudian kebahagiaan? Apakah kebahagiaan identik dengan harta? Saya nggak tahu pandangan Anda soal ini. Ya, saya itu benar sekali ya, saya lihat, istri saya itu sampai hari ini, kalau dia ke Medan, dia masih naik ekonomi kelas itu. Saya tanya dia, Mam, kamu ngapain sih, duitmu kan ada gitu. Dia bilang, ya saya kalau terbang saya bisa menghemat berapa, saya bisa kasih orang lain. Simple as that. Padahal istri saya umur 75 tahun. Jadi, ya nilai-nilai semacam itu menurut saya gimana ya, ya dibangun dari kecil. Kami bukan orang miskin, kami cukup hidup bagus, ya, saya juga punya cukup uang, tapi nilai-nilai itu tadi menurut saya penting. Anda lihat anak cucu saya, ya semua naik ekonomi kelas kalau umur 2 jam terbang, 3 jam. Kalau long haul ya dia naik bisnis kelas. Ya kita coba itu. Dan kemudian tidak ada yang, kalau Anda lihat istri saya sekali-sekali lihat, tidak pernah pakai tas-tas yang branded begitu, biasa aja. Jadi dia bilang apa bedanya sih? Gitu. Jadi sebenarnya value ini perlu dibangun oleh keluarga-keluarga sendiri, karena ketahanan itu sebenarnya datang dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga baru tuh ketahanan sampai kepada tahanan nasional. Jadi kalau dalam rumah tangga kita juga kita nggak bisa bangun untuk hidup apa adanya, repot juga. Saya juga menikmati hidup kok, apa enggak. Jadi ya orang pamer mobil apa sih, mobil saya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak pernah ganti. Itu aja. Dan bedanya apa, saya udah pernah naik mobil yang mahal-mahal, sama aja. Jadi akhirnya tidak isu lagi. Fungsi daripada suatu barang yang kita perlukan tadi. Itu aja yang menjadi nilai buat kita. Dan ke cucu saya bicara, kalian anukan itu. Cucu saya V itu ya sama, kemana-mana ekonomi kelas. Noah begitu juga, Bara begitu juga. Jadi saya coba untuk mendidik mereka untuk memakai nilai-nilai yang berlaku umum. Dan saya kira kalian bisa, tidak ada yang nggak bisa. Baik, iya. Tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu. Tapi apakah itu berarti Anda bahagia? Saya sangat bahagia, Bung Andi. Saya tuh menikmatin betul karena saya lihat anak cucu saya baik-baik. Ya. Kita begini ya, there is no perfect family ya. Ingat, there is no perfect family. Nggak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Jadi kita kesempurnaan itu di mana ya? Kesempurnaan itu di sorga aja lah. Ya, kapan kau mau sorga ya? Nanti dulu, jangan dulu sekarang gitu. Jadi kalau saya ya gimana ya? Kita syukurin aja apa yang kita ada di sekitar kita hari ini. Syukurin aja, nikmatin aja apa yang bisa kita nikmati. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Saya bilang tadi mystery of life. Apa saja bisa terjadi sama kita. Yang kita predik hanya begini, kadang-kadang beyond imagination kita. Jadi jangan pernah kita cemburu berlebihan terhadap sukses story orang lain. Anda mungkin ada sukses story yang terlambat, kita nggak tahu. Saya pernah menangis. Dulu saya bilang, Tuhan kamu nggak adil gitu loh. Kok saya berhenti jadi menteri, padahal harapan saya dulu dengan menteri saya dapat fasilitas apa gitu. Tapi itulah mystery of life. Ternyata karena saya berhenti, saya harus berdagang. Karena saya harus berdagang, saya jadi punya uang. Punya uang yang sampai hari ini uang saya itu menurut saya cukup banyak.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.